Om Swastiastu, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, Shalom Namo Buddhaya, salam kebajikan, salam eling untuk kita semua. Para guru dimanapun saat ini berada, mohon izin untuk berbagi. Pada video kali ini saya Jero Ratni, selamat datang kembali di YouTube Pasraman Bali Healing Spirit. Saya akan berbagi tentang bagaimana kita melakukan meditasi. Nah, jadi pada umumnya meditasi itu saat ini menjadi sebuah kebutuhan pokok bagi kita semua yang mulai menyadari bagaimana pentingnya untuk hidup sehat, seimbang, dan juga lebih damai gitu ya. Karena dinamika perjalanan kehidupan dan tuntutan kehidupan sehari-hari membawa kita kadang-kadang sangat cepat untuk menghindar atau jauh dari sisi kedamaian yang memang kita butuhkan. Nah, di dalam konteks ini, beberapa hal yang sangat sering menjadi penyebab atau penghalang seseorang itu bisa deep dalam meditasinya adalah yang pertama, biasanya ada banyak mitos yang disampaikan secara sporadis yang menyebabkan seseorang itu takut untuk melakukan meditasi. Misalnya seperti, oh jangan meditasi, nanti kamu kesurupan. Atau kadang-kadang ada juga, oh jangan meditasi, nanti bisa-bisa rohmu pergi dari badanmu. Nah sebenarnya itu adalah sebuah misunderstanding yang terjadi karena belum dipening, belum memahami. Karena sebenarnya fenomena dalam meditasi itu adalah sesungguhnya sangat saintifik. Kenapa meditasi itu sangat saintifik? Karena sebenarnya yang terjadi di dalam kita melakukan meditasi adalah ada pergerakan atau perpindahan gelombang pikiran yang biasanya ketika kita sibuk, ketika kita stres, ketika kita mencari memecahkan banyak persoalan dalam kehidupan kita, pikiran itu sibuk, kita itu sedang berada di level pikiran gamma namanya. Jadi ketika kita ada di gamma itu, seluruh tubuh kita menganggap bahwa dia itu sedang dalam bahaya, sedang dalam urgensi yang tinggi. Sehingga yang dikeluarkan oleh tubuh adalah kortisol atau racun. Racun yang dianggap bisa menyelamatkan tubuh ini dari sebuah bahaya. Artinya dia akan memicu kelenjar adrenalin untuk bisa seharusnya, mungkin pernah teman-teman kepepet tiba-tiba bisa larinya kenceng banget. Atau tiba-tiba bisa manjat pohon atau bisa lompat jauh banget. Nah itu sebenarnya adalah dorongan dari si kepepet itu. Nah sedangkan tubuh kita diem sehingga energi itu gak kepake. Itulah yang sebenarnya menyumbang banyak racun ke tubuh. Kemudian ketika kita melakukan meditasi, level dari getaran atau gelombang pikiran itu dia turun menjadi semakin rileks. Dari gamma, kemudian ke beta, kemudian ke alfa, kemudian ke theta, kemudian ke delta. Jadi ini adalah step atau leveling dari gelombang otak manusia yang ketika kita melakukan meditasi secara tidak langsung dia akan mulai gelombangnya turun dari gamma ke beta, kemudian pelan-pelan ketika mulai induksinya adalah mulai rasakan keluar masuknya nafas, itu mulai ke theta. Itu mulai ke alfa. Ketika hening bisa bagus, terus secara konsisten hening merasakan nafas dan berserah, kita akan sampai pada peak moment yang namanya theta. Jadi gelombang theta itu adalah gelombang penyembuhan. Jadi segala bentuk trauma yang ada di dalam batin kita, segala bentuk kekalutan yang kita miliki dan juga past trauma itu bisa terelaborasi dan termurnikan ketika kita ada di state theta itu. Nah, tetapi juga tidak semudah itu sampai ke theta. Dibutuhkan masa untuk transisi dan kunciannya adalah nafas. Nah, ketika teman-teman biasanya lupa
untuk merasakan nafas, itu lagi pikirannya ngelono kemana-mana. Sehingga kuncinya adalah di nafas. Ketika kita mampu hening merasakan nafas dan juga terkoneksi dengan batin yang paling dalam, dengan semeleh ya, bahasa Jawanya itu semeleh, dengan berserah, dengan terkoneksi, itu akan membuat kita state dari pikiran kita itu di theta alpha. Kemudian ketika teman-teman capek atau tubuhnya itu lelah, biasanya dia kelolosan ke delta. Makanya kadang-kadang ketika teman-teman duduk meditasi itu bisa ketiduran. Nah, jadi artinya nggak apa-apa, artinya tubuh sedang membutuhkan itu. Nah, di dalam konteks ini kunciannya adalah nafas. Ketika nafas itu benar-benar bisa hening, bisa konsisten di dalam ritme yang halus. Ada nafas halus atau bahasa yoganya namanya akasha breathing. Jadi ketika nafas kita ada di situ, kalau kita berhasil, itu segala bentuk lelah, segala bentuk penat itu seketika hilang. Karena sebenarnya dengan melakukan meditasi yang tepat selama 30 menit, itu sebenarnya energi yang didapatkan itu mirip dengan tidur 8 jam. Tetapi bukan artinya menggantikan tidur, enggak. Nah, ini refreshing dan juga membersihkan pola pattern energi lama yang termurnikan. Gitu yang terjadi di dalam meditasi. Nah, sehingga hal-hal yang harus diperhatikan adalah pertama harus menyediakan waktu yang luang. Jadi ketika mau duduk meditasi itu jangan gedabak-gedubuk atau ngejar sesuatu yang lain tuh jangan. Jadi memang luangkan waktu ketika duduk udah niatnya adalah saya menyerahkan diri sama Yang Maha Kuasa dan bersedia untuk duduk sekian lama untuk terkoneksi. Jadi sebenarnya meditasi itu adalah sama seperti kita mempersembahkan sebuah sesajen ya. Kalau di Bali itu kan ada sesajen dari buah-buahan, dari canang, dari banyak elemen alam yang kita persembahkan, sama seperti itu. Karena sebenarnya itu adalah simbol dari rasa syukur dan simbol dari diri kita sendiri, dari badan kita sendiri. Nah, sedangkan ketika kita melakukan meditasi, the one yang kita persembahkan adalah badan kita sendiri, adalah energi kita sendiri, adalah diri kita sendiri. Jadi makanya istilahnya dalam meditasi itu yang dipersembahkan adalah a whole of yourself, diri kita sendiri. Nah, jadi dari situ akan sangat terbantu dengan mulai belajar untuk merasakan keluar masuknya nafas, mulai melatih diri dengan olahraga yang cukup, kemudian dengan yoga ataupun pranayama, ini sangat membantu. Karena teman-teman bisa duduk lebih lama ketika tubuh sudah terbiasa sirkulasi energinya lebih dinamis, lebih sehat. Gitu. Jadi yang bikin cepat kesemutan itu biasanya adalah kurang olahraga. Gitu. Nah, jadi meditasi itu dia nggak bisa berdiri sendiri. Dia harus bertumbuh bersama dengan dinamisnya gerak tubuh yang selaras. Bisa dengan yoga, bisa dengan tai chi, bisa dengan olahraga yang tidak kompetitif. Kemudian dia juga akan sangat bagus jika bertumbuh melangkah bersamaan dengan pembelajaran. Pembelajarannya itu adalah dengan apa? Wisdom. Dengan pembelajaran kehidupan. Dengan kesadaran-kesadaran yang membuat kesadaran kita ekspansi. Nah, dari situlah sebenarnya yoga, pranayama, meditasi adalah jalan dasar sekali untuk bagaimana kita terhubung dan juga terkoneksi di dalam rel perjalanan spiritualitas yang selalu menuntun kita ke dalam perjalanan yang menuju best version of yourself. Jadi semoga video ini bisa bermanfaat bagi para sahabat semua, dan jika ada pertanyaan boleh dituliskan di kolom komentar. Kalau suka boleh pencet tombol like, kalau nggak setuju boleh juga dislike. Dan terima kasih, sampai jumpa kembali di video selanjutnya. Tetap semangat dan stay healing. Om Santi 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 Om.